Gundam GP Resto 10 adalah Gunpla yang muncul dalam seri Gundam Build Diverse Rise. Versi terbaru dari Gundam GP Resto, dibuat dan dipiloti oleh Ogre. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan musuh yang kuat, drive GBN Ogre yang elit meningkatkan Gundam GP Resto miliknya menjadi Gundam GP Resto 10. Ia dilengkapi dengan sepasang bazooka revolver GN yang baru dibuat dan cakar pada bindernya diubah menjadi Ogre Claw 10. Sistem transarm unik Gunpla, Ogre Transarm, juga telah ditingkatkan. Sebagai hasil dari perubahan tersebut, Gunpla telah memperoleh peningkatan kinerja di semua area. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Gundam GP Resto 10 dari Bandai. Gundam gemuk dengan desain seperti Oni Jepang. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Gundam ini punya kombinasi warna ungu, merah marun, dan didominasi warna merah. Kit ini adalah salah satu kit yang underrated karena beberapa orang tidak punya kit ini. Padahal kalau menurutku Gundam ini lumayan keren karena sesuai dengan tema Jepang dan desain yang sangat garang. Serta kit ini terlihat sangat gemuk dan juga terlihat sangat kuat karena pakai GN Drive sampai 5 biji. Pertama kita review estetika bagian kepala yang sangat menarik. Kepalanya lumayan besar. Kepala diambil dari Gundam Pisalis yang lumayan besar. Kemudian Gundam ini punya 5 tanduk dengan 2 tanduk besar di belakang dengan tambahan seperti mata besar di sini, dan terdapat 3 tanduk kecil di mana terdapat 1 mata merupakan ciri khas Oni Jepang. Badannya juga dibuat sangat keren. Bentuknya besar dan gendut untuk badannya serta ada senjata di pundak kirinya. Serta di sini detailnya sangat menarik seperti ada ventilasi bulat di sini. Untuk bagian pinggang terdapat rok yang besar. Untuk desain juga sedikit berbeda dari Gundam Pisalis yang lebih besar dan berwarna merah. Untuk bagian samping pinggang juga keren dan banyak tekstur yang bisa lakukan panel lain. Kemudian pinggang belakang juga teksturnya sangat banyak dan akan bagus kalau kalian panel lain yang nantinya menjadi tempat menaruh pedang. Kemudian untuk punggungnya hanya seperti ini aja dan nantinya akan dipasang salah satu equipmentnya yaitu Flexible Ogre Binder 10. Untuk bagian lengan sangat menarik. Bahunya bulat kecil saja supaya tidak terlalu mengganjal apabila dipasangi backpack. Untuk bagian tangannya terdapat duri di sikutnya dan juga seperti Gundam GP Resto, Gundam GP Resto 10 dapat memancarkan lonjakan sinar dari ujung lengan bawahnya dengan nama senjata Beam Spike. Selanjutnya pada kaki dibuat sangat besar. Walaupun bentuknya jadi kurang bagus tapi tetap keren. Untuk bagian lututnya juga terdapat senjata yaitu Beam Gun. Terus bagian kakinya mirip dengan Gundam Pisalis yang sangat besar. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan Entry Grade RX-782 Gundam Bandai, HG Momokapol Bandai, HG Galbadir Bake Bandai, HG AG2 Magnum Clear Version Bandai, HG Golf Crimson Custom Bandai, dan HG Double Oskai HWS Bandai. Dari perbandingan tadi, kit ini memiliki tinggi yang rata-rata pada ukuran HG kebanyakan. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat lumayan banyak aksesoris. Pertama kita dapat Flexible Ogre Binder 10 yaitu backpack untuk Gundam ini beserta efek Beam Saber. Sepasang Flexible Ogre Binder 10 di sisi-sisinya adalah versi upgrade dari Flexible Ogre Binder milik Gundam GP Resto. Seperti aslinya, mereka adalah peralatan multiguna yang menghususkan diri dalam kemampuan ofensif. Mereka memiliki berbagai macam fungsi, seperti meningkatkan mobilitas Gunpla dengan berfungsi sebagai anggota tubuh yang dapat digerakkan dari sistem ambak dan memiliki fungsi ofensif dalam bentuk GNS Blaster untuk serangan jarak jauh dan Ogre Claw 10 yang ditingkatkan untuk pertempuran jarak dekat. Tapi sayangnya kita gak dapat kawatnya padahal ada lubang yang bisa kita pasangi kawat di sini. Untuk artikulasi aksesoris ini lumayan banyak yaitu, tiap sisi Ogre Binder bisa diputar penuh seperti ini, tiap sisi Ogre Binder bisa ditekuk ke dalam dan keluar seperti ini, tiap sisi Ogre Binder bisa diangkat lateral sejauh ini. Pada setiap GNS Blaster bisa dibuka seperti ini. Ogre Bindernya bisa diperpanjang seperti ini. Bagian yang diperpanjang tadi bisa ditekuk sejauh ini. Bagian yang diperpanjang juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dan jari di Ogre Binder bisa dibuka seperti ini. Kemudian kalian bisa tekuk juga jarinya tapi jangan berlebihan. Kedua kita dapat opsi Ogre Claw 10. Senjata pemukul yang juga dapat digunakan sebagai senjata yang dikendalikan dari jarak jauh. Satu dipasang di ujung setiap Flexible Ogre Binder 10. Sepasang Ogre Claw 10 adalah versi perbaikan dari Ogre Claw milik Gundam GP Resto, dengan bentuk cakar yang diubah untuk mencengkeram GN Ogre Sword Nishiki. Seperti aslinya, mereka juga dapat digunakan untuk menahan musuh dan setiap cakar dapat menghasilkan bilah sinar dari pemancar yang terletak di tengah. Kemudian untuk artikulasinya yaitu, Ogre Claw bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini, dan Ogre Claw tiap jarinya bisa digerakkan seperti ini. Lalu bagian ini adalah konektor untuk memegang pedangnya.
Ketiga, kita dapat 2 GN Revolver Bazooka. Sepasang meriam tip revolver yang kuat dibuat untuk Gundam GP Resto 10. GN Drive Taos dipasang ke meriam, memberi mereka kekuatan penghancur yang dahsyat. Mereka dapat ditembakkan saat dipasang di belakang bahu, tetapi pegangan mereka dapat dibuka untuk dipegang, yang secara dramatis meningkatkan akurasinya. Untuk artikulasi di senjata ini yaitu untuk gagangnya bisa dikeluarkan seperti ini. Keempat, kita dapat Resto Kanasai Bow. Persenjataan genggam dengan motif tongkat raksasa, senjata pemukul ini dapat memblokir dan menangkis serangan sinar. Selain itu, ia juga dapat menembakkan sinar dari bukaan di bagian atas dan pegangan tersembunyi dapat dibuka untuk mode bazooka sinar. Untuk artikulasinya yaitu gagang mode bazooka bisa dikeluarkan seperti ini. Kelima, kita dapat GN Ogre Sword Nishiki. Sepasang pedang besar yang dapat digunakan sebagai perisai dengan menanamkan GN Fields di dalamnya. Selain itu, pedang kembar besar, GN Ogre Twin Sword Nishiki, dapat dibentuk dengan menghubungkan kedua pedang tersebut. Tidak seperti Gundam GP Resto, Gundam GP Resto 10 menyimpan pedang di armor rock belakangnya, bukan di belakang bahu. Terakhir, kita dapat sisa part yang banyak banget guys. Sisa part yang melimpah memang ciri khas dari kit Gundam build. Kalian bisa pakai sisa part ini untuk kostum. Kebanyakan sisa partnya adalah dari Gundam Pisalis. Dari semua aksesoris yang didapat, kalian bisa ubah mode Gundam ini menjadi Gundam GP Resto di sebelah kiri, atau Gundam GP Resto 10 sebelah kanan. Perbedaannya ada di bagian senjata backpack dan ogre claw-nya. Kalau kalian lebih suka mode yang mana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang malah makin serat. Sekarang kita coba pose Luffy Gear Second. Ya gak begitu bisa karena artikulasi sedikit terbatas. Kakinya kebesaran, jatuhnya bukan pose Luffy tapi malah jadi pesumo. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng sedikit aja. Kepala bisa headbang seperti ini. Bagian 3 tanduk depan bisa diturunkan untuk mengaktifkan mode transarm. Dan kepala tidak bisa berputar full 360 derajat karena kepentok hiasan di bahu kiri. Lanjut ke bagian badan. Badan bisa gel-gel sedikit aja. Badan bisa ditekuk membungkuk sedikit juga. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini karena sambungannya ball joint. Kedua rok depan bisa diangkat sejauh ini. Rok samping bisa digerakkan semau kalian karena pakai sambungan ball joint. Dan rok bagian belakang tidak ada artikulasinya. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly joint di kedua bagian lengan. Bagian bahu bisa digeser walaupun seret banget dan bisa digerakkan seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini aja. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat tapi lumayan serat. Siku bisa ditekuk sejauh ini aja karena single joint dan bisa diluruskan lagi. Bagian pergelangan tangan bisa dinaik turunkan seperti ini. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya yang bisa digerakkan sesuka kalian. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangannya bisa digerakkan seperti ini. Paha selangkangan hanya bisa digerakkan seperti ini aja karena masih pakai ball joint. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok. Lutut bisa ditekuk sejauh ini aja karena kebesaran kaki padahal double joint. Punggung kakinya ini bisa digerakkan seperti ini. Kaki bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Dan pergelangan kaki bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini cuma bisa ngangkang sejauh ini. Gak bisa ngangkang jauh karena sambungan selangkangan dan kaki masih pakai ball joint. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari Gundam besar dan suka dengan desain Gundam Pisalis mungkin ini jadi salah satu rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus, bentuknya sangar, dan banyak aksesoris besar yang didapat. Kelemahannya ada di artikulasi yang sedikit terbatas dan susah bergerak. Aku kasih nilai 7,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.